Satu SMP ya kak. SMP. Itu Salwa pernah hampir mau salah pergaulan. Sampai Salwa sendiri kadang kayak mikir, kenapa sih apa-apa tuh harus dikekang? Kenapa sih apa-apa itu harus nggak boleh gitu kan? Kan Salwa juga pengen gitu bebas kayak teman-teman yang lainnya. Gitu. Saya hampir terlibat tawuran. Tawuran? Iya. Hello Libers, kembali lagi di Lingkar Inspirasi Bangsa. Yuk kita bahas. Halo guys, apa kabar? Hari ini kita enggak lagi di studio Lip. Kita di mana? Sekalian promo ya. Kita lagi ada di Oherbi Cafe di Jalan Say Bluetooth, Gang Bilal nomor 99. So, yang mau main-main ke cafe ini silahkan, monggo. Dan hari ini aku nggak sendiri, udah lihat ya. Samping kanan, ini apa sih? Oh ya kiri, maaf. Samping kiri aku ada cewek cantik, oke. Fokus ke aku, masih fokus ke aku ya. Kemudian ada satu abang-abang ganteng, ya nggak ada saingan sih di sini kalau abang-abang. Yes, kita mau kenalan nih sama kakak-kakak yang pakai mahkota. Boleh kak introduce dulu karena memang dari judul udah tahu ya. Kita bakal ngomongin tentang remaja. Tapi ini siapa? Apakah masih remaja? Ini masih dong kak. Silahkan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Salwa Khalisa. Umur aku 17 tahun. Aku pelajar aktif di SMA Pancabudi Medan dan aku merupakan Duta Remaja Utama Putri Kota Medan 2021. Betul guys. Masih 17 tahun. 17 tahun. Baru 17 tahunan. Kemarin bulan 4 17 tahun. Oh iya, happy sweet 17. Next, abang. Oke. Halo Libers, makan. Saya Fahdim Daswada. Status saya sekarang pelajar aktif di sekolah MAN 2 Model Medan. Umur saya ya mendekati sih sweet 17. Umur saya masih 16 tahun. Dan insya Allah kalau masih ada umur, bulan 9 saya sweet 17. Tandai bulan Serem sembilan. banget loh. Ini kode ya? Kode lah, iyalah. Oke. Oke. Jabatan saya menjadi Duta Remaja Pendidikan Putra Kota Medan 2021. 2021, berarti ini lagi menjabat nih ya? Iya. Oke, jadi benar dari usia remaja banget 16 dan 17. Nah, sekarang nih, aku mau tanya, gak usah tegang kali. Aman ya. Karena aku udah gak remaja sih. Tapi jangan bilang. Jangan. Oh, oke. Umur kakak berapa? Jangan tanya Oh, umur jangan. kamu. Jadi kan, ini adalah dua orang remaja yang membanggakan banget nih di Kota Medan. Tapi, ya kan, mau nanya nih, apa benar sih menurut kalian, personality kalian lah, apakah benar aku adalah seorang remaja yang membanggakan? Siapa duluan? Fit dulu. Fahri boleh. Fahri dulu, silahkan. Oke. Kalau menurut saya dibilang membanggakan, saya termasuk remaja yang membanggakan. Kenapa? Karena dengan kreativitas yang saya punya kak, alhamdulillah mulai dari SMP atau sekolah dasar, prestasi yang saya dapat itu bisa membuat orang tua saya bangga, walaupun tidak ia ungkapkan dengan kata-kata. Karena pada dasarnya orang tua tuh bukan tentang yang dikatakan, tapi selalu tentang yang tak terucap. Gitu kan. Note, catat ya. Tuh, orang tua berarti kan udah bisa lah cukup bangga dengan prestasi kamu selama ini. Dari SD ya? Iya. Dari SD. Berarti pernah SD? Iya. Pernah dong. Pernah lah. Kan nggak mungkin baru lahir langsung jadi. Langsung. Kan? Nah, baru lahir langsung jadi duta. Next, Kak Salwa gimana? Oke, mungkin menurut Salwa saat ini Salwa udah menjadi remaja yang membahagiakan, Membanggakan sih. Oke, membanggakan kedua orang tua karena mungkin dari kecil juga udah banyak prestasi. Dari TK juga sering ikut perlombaan, SD, SMP. Lomba apa tuh? SMA. Lomba apa? Lomba nari, lomba mewarnai. Oke. Oh, warnai bisa juga? Iya. Zaman TK ya? Zaman TK kan. Udah lama banget Masih gambar ya. gunung ya? Oke, next. Lanjut. Mungkin dengan hasil pencapaian Salwa sekarang ini mungkin sudah membagikan kedua orang tua, tapi Salwa nggak berhenti sampai sini dong. Ada lagi dong yang bakal mau dikembangkan dan membagikan kedua orang tua lagi. Gitu. Oke, sekarang ini udah kelas berapa? Salwa kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Fahri juga? Sama juga. Kelas 2 SMA juga. Berarti ini masuk sekolah udah mau kelas 3. 12 ya? Iya. Kalau SMA 12. kan kelas 12. Artinya mereka udah mau habis masa remaja, bener gak sih? Masa remaja emang sampai usia berapa sih? Usia 14 sampai
17. 14 sampai 17 sudah mau habis masa remaja kalian ya. Jadi sejauh inilah selama hidup kalian dari kecil tadi dari SD TK pernah ngalamin hal buruk nggak? Pernah dong. Pernah. Hal paling baik Paling baik. pernah. Kita mulai dari yang buruknya ya. Boleh dong diceritain. Kira-kira waktu SD pernah ngapain yang buruk-buruknya. Tapi kalau bisa yang zaman-zaman kecil lah, yang udah diperbaiki lah kesalahan-kesalahan. Silakan. Mungkin tadi dari Bang Fahri ya. Sekarang kakak dulu, Kak Salwa. Mungkin zaman buruk Salwa itu pas waktu SMP ya kak. SMP itu Salwa pernah hampir mau salah pergaulan. Karena remaja SMP ini masih labil ya kak, rentan banget nih sama yang namanya pergaulan. Mungkin orang tua Salwa juga alhamdulillah yang benar-benar super banget nih kak, ngawasin dengan ketat. Ngawasin kalau misalnya kemana-mana tuh mau kemana-mana tuh harus antar jemput gitu kan. Nggak boleh keluar malam, bener-bener ekstra perhatian lah gitu. Sampai Salwa sendiri kadang kayak mikir, kenapa sih apa-apa tuh harus dikekang? Kenapa sih apa-apa itu harus nggak boleh gitu kan? Kan Salwa juga pengen gitu bebas kayak teman-teman yang lainnya gitu. Tapi setelah Salwa SMA ini, setelah Salwa mengerti, oh ternyata ini toh yang dikekang orang tua itu sebenarnya itu ada manfaatnya. Ada dia baliki kok misalnya sempet kemarin lah salah pergaulan kan bisa bahaya tuh guys, ya enggak? Berarti itu zaman SMP ya? Iya SMP. Zaman jahiliyah ya. Itu masa-masa labil yang rentan ya kak? Iya benar-benar SMP ya kan. Apalagi kalau SMP sekolah jauh dari rumah. Itu godaannya luar biasa itu kalau sekolah nggak langsung pulang. Nongkrong tak kemana-mana. Aduh. Untung aja. Kalau Bang Fahri gimana? Kalau pengalaman terburuk saya Kak, sama juga pada waktu SMP, saya hampir terlibat tawuran. Tawuran? Iya. Tawurannya ini biasanya kan tawuran antar sekolah tuh. Ini enggak Kak, sama sekolah. Oh, jadi sama teman-teman Iya, kelas antar lain kelas. aja gitu? Iya, antar kelas. Masalahnya ya masalah remaja-remaja biasa Kak. Karena pada dasarnya ujung tombak emosi itu pada remaja Kak. Jadi remaja itu sulit untuk mengontrol emosinya. Jadi ya main futsal nih kalah, yang Main inilah, kita, main gitu ya? itulah yang istilahnya chaos lah, gitu lah. Chaos. Jadi Biasa zaman itu hampir lah, hampir. Hampir, Iya. tapi nggak terjadi? Tidak. Kok nggak jadi? Aduh. Nggak seru itu pengalaman loh. Aku pernah tawuran, nanti bisa diceritain sama anak. Aku pernah tawuran nak, gitu kan. Tapi nggak jadi. Nggak jadi. Apa yang buat itu nggak jadi? Nah, di situ karena saya selaku di situ menjabat sebagai ketua OSIM. Ya dong, jaga nama baik Iya, Kak. dong kan. Tapi Dan di suka- kelas saya pun anak OSIM juga Kak. Rata. Jadi ya mau nggak mau harus menjadi penengah. bukan malah ikut-ikutan. Bukan malah ikut-ikutan. Oke, bagus. Jadi itu emang ada yang kontrol lah berarti ya. Tadi dari orang tua, bahkan dari teman-temannya gitu kan. Nah benar, itu salah pergaulan. Termasuk salah pergaulan juga Yes. dong yang tadi hanya karena miskomunikasi kan. Menurut kalian lah, untuk di daerah kita, sekitar kita, apakah lingkungan kita, remaja-remajanya itu masih tergolong yang salah pergaulan? Masih. Iya dong. Nih, ini kita mungkin banyak yang tahu ini kan Duta Remaja Kota Medan ya. Berarti kita di daerah Medan, Kota Medan. ya kan. Jadi salah pergaulan yang kayak mana sih yang kalian lihat dari teman-teman sekeliling kalian? Boleh dong dijelaskan. Dari siapa nih? Fahri, udah Dari diperhatikan. Fahri, oke silahkan. Oke, dengan salah pergaulan yaitu dengan pergaulan yang dia punya, perbuatannya itu hampir yang pertama melenceng ke penyalahgunaan narkoba. Narkoba ya? Iya. Oke. Itu narkoba ialah mangsanya tuh ya dari 100% tuh hampir 70% tuh yang terkena tuh remaja Kak. Remaja. Karena Mulai tadi itu labil gitu ya itu tadi ya. labil itu tadi, Heeh, Kak. Oke. Oke, karena remaja-remaja itu bukan hanya jadi pengedar, bahkan ada juga yang menjadi bandar narkoba Wih. tadi. Jadi karena saya ini kan SMP, mulai dari SMP, SMA, pagi, pulangnya Pulang sore, malam. pulang malam. Kadang pun nggak akan pernah nengok matahari terbit, nggak akan pernah Kak. Oh, kalau orang Itu kerja ya. orang kerja memang. Kalau kalah. Cuman itu tadi dari keuntungan itu kita bisa mengambil karena apa? Karena so pasti kita capek dong. Physically kita masih capek, jadi bawaannya mau tidur. Jadi ruang untuk bermain itu sedikit ya. Jadi itu tadi lah keuntungannya di situ. Jadi ya itu tadi remaja yang istilahnya terberatkan dengan kondisi dia, makanya dia larinya ke narkoba gitu ya. Selain narkobaan, ada yang lain mungkin kira-kira yang melenceng dari anak-anak remaja sekarang. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas.
kayaknya agak relate ya. Iya. Agak relate antara narkoba dengan pergaulan bebas. Jadi kayak bisa saling menguntungkan. Enggak, maksudnya Bukan saling menguntungkan. Berikatan gitu. iya gitu kan, relate gitu. Gimana itu kalau menurut kamu? Kalau misalnya pergaulan bebas itu ya pelecehan seksual seperti itu juga kan. Aduh, itu termasuk banyak. itu. Karena ya salah pergaulan tadi, tongkrongan tadi Kak. Seperti kayak misalnya nih, ada kalimat gitu ya Kak bilangnya kalau misalnya kita berteman dengan orang yang jual parfum minyak wangi, pasti kita bakal kena semprotnya tuh wanginya. Tapi kalau misalnya kita bergaul sama orang yang tukang ngutip-ngutip sampah gitu lah kalau bisa dibilangnya, pasti kita juga bakal kena tuh baunya gitu. Jadi di mana kalian bergaul, disitulah kalian bakal kena dampaknya teman-teman, seperti itu. Jadi yang mulai agak-agak nampak nih kawannya agak lain, ku tengok kawan ini kan. Harus berhati-hati ya Kak. Agak-agak minggir sih kita ya kan. Benar itu, benar. Jadi emang pergaulan lingkungan kamu, teman-teman kamu. Bahkan gimana sih menurut kalian kalau temennya itu emang dia tuh udah teman lama sama aku. Kan udah percaya dong ya. Dari SD, SMP sama, SMA sama juga kan. Tiba-tiba di akhir dia ngelenceng. Sebagai teman kira-kira kalau kayak gitu apa yang mau kamu perbuat? Kita nasihati, kita rangkul temennya. Tapi jangan juga dimusuhin, jangan juga dijudge gitu. Temannya itu, ayo kita kasih pengertian bahwa kamu tuh udah salah nih. Ayo kita lurus lagi, jalan sama-sama lagi ke arah yang benar kayak gitu. Jadi bawa ke jalan yang benar lagi ya, diluruskan ya. Sama nih. Sama. Kalau kirain mau ditimpunya kan. Udahlah kau nggak cocok jadi Karena kawan gini aku Kak, nih. Gitu. kita rambut memang sama hitam. Bukan hati siapa yang tahu. Wes. benar. Kayaknya abang-abang ini anak senja ya. Iya. Karena senja. Quotes-quotesnya bagus gitu loh. Nanti diambil ya, itu dimasukin. Iya. Ditandain gitu. Oke, itu tadi kita ngelihat dari remaja yang bad-nya, bisa dibilang keburukannya ya kan. Ada nggak ngelihat di sekeliling kita yang bagus gitu? Ya kayak contohnya kayak kalian nih, masih kelas 2 SMA tapi udah prestasinya udah. Kalian ada duta nasionalnya nggak sih? Mungkin belum ada Kak. Belum, mungkin. Iya, bener lah. Mungkin ada. Maksudnya kan ini kan Medan, siapa tahu dikumpulin gitu, belum ada? Kalau dengar-dengar info sih belum ada. Belum ada. Oh, mungkin tahun kalian ini siapa tahu tolong didengar, jadi mereka bisa bertemu dengan duta-duta remaja dari provinsi lain, di daerah lain ya kan. Itu kan nambah relasi, nambah teman-teman juga kan. Oke, jadi kita ngebahas yang di Medan. Kalian udah membanggakan, istilahnya remaja yang membanggakan di kota Medan gitu. Jadi duta dengan segala visi misi kalian nanti dalam setahun selama menjabat ini kan. Ada nggak kira-kira yang lain deh? Nggak harus jadi duta kok untuk jadi remaja yang keren. Gimana? Jadi apa dong? Oke. Siapa luan? Salwa boleh. Kak Salwa silakan. Mungkin sebagai pelajar, sebagai remaja, kita itu punya dua tanggung jawab di sekolah dan juga di rumah. Nah, kalau misalnya tanggung jawab di rumah, kalian ini jangan ngelawan orang tua atau berbakti sama orang tua itu udah termasuk membanggakan kedua orang tua kalian. Dan yang kedua ini tanggung jawab kalian di sekolah. Di sekolah itu seperti kalian berprestasi atau misalnya kalian punya nilai bagus atau ranking atau juara umum, itu udah salah satu membanggakan. Makanya coba deh kalian cari apa sih potensi diri kalian di antara dua itu. Oke, jadi dari rumah bagus, di sekolah bagus, lingkungan ikut bagus. Iya, benar. Bang Fahri mungkin nambahin. Tambahan dari saya sih, kalau menjadi remaja, saya yang paling penting nih di lingkungan sekolah, kita tuh punya hak sebagai siswa. Nah, untuk tanda kutipnya ya, kita sebagai siswa itu diajar, bukan dihajar. Jadi ketika kita dihajar, maka kita juga ada hak untuk melakukan tindakan tersebut supaya tidak terjadinya hak asasi manusia. Itu ya. Sama mau nambah ini Kak, Oh, ada betul. kata-kata dari Sheikh Mustafa Al-Gelayeni, seorang penjaga Mesir berkata, sesungguhnya pada tangan-tangan remaja lah terdapat kehidupan umat dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat utusan umat. So, remaja itu adalah ujung tombaknya negara. Negara kita mau kemana nih gitu. Benar. Jadi kalau emang remajanya udah banyak yang bisa dibilang hancur atau bobrok lah, zaman sekarang dibilang bobrok ya kan. Itu kedepannya Negaranya gimana? ikutan hancur. Benar-benar itu tuh quotesnya bagus itu. Ini anak senja juga. Hampir terkait nih Kak. Kalian suka baca buku nggak? Lumayan. Buku apa? Matematika? Ya, aduh. Atau kuitus gitu. Kenapa nggak suka matematika? Kurang. Kamu jurusan apa SMA? IPA. IPA nggak suka. Anak IPA tapi nggak Kurang, gitu Kak. Kak. Aduh. Kamu Sama IPA juga. nggak suka matematika juga?
Bukan nggak suka sih kak, cuma kurang mungkin nggak Ada yang menjiwain lebih suka gitu. lagi Iya, yang ada lain yang gitu. Saya nggak suka memperibet. Kak. Oh iya, ada yang Ada yang gampang, kenapa diberi. yang susah gitu ya? Oh, jadi kalau menurut kamu matematika itu susah? Dibilang susah enggak. Sebenarnya kalau dibilang susah enggak, karena pelajaran yang paling gampangnya matematika, karena itu ada jalannya. Memang iya kak, cuman itu tadi tergantung jalan- personalitinya. Cuman karena saya orang yang nggak suka memperibet, ya itu tadi. Gak usah, malas ya. Masih ada yang lain. Pasti kamu suka penjas? Yes. Nampak ya kak dari Laki-laki ini. tuh sukanya penjas gitu. Jadi kalian di sekolah prestasi kayak mana? Aman? Atau diamankan? Kebetulan masuk ini juga sih kak, ranking juga kan Uh-huh. dari situ. Ya lah, 10 besar masuk? 5 besar. 5 besar. Wow. Kenapa kayak gitu kamu enggak? Insya Allah masuk 10 besar. 10 besar, alhamdulillah. Jadi emang ya bagus di rumah, bagus di sekolah, bagus di luaran ya. Harus kayak gitu. Ada kualifikasi nggak sih untuk jadi duta? Harus ranking-ranking gitu nggak? Oh enggak. Enggak. Siapa aja boleh masuk asal dia mau dibimbing, asal dia mau dibentuk teman-teman. Oh, jadi dibentuknya ketika masuk di dalam? Iya, kalau misalnya dia kurang nih, kurang personalitinya, kita bentuk nih. Kalau kamu tuh harus kayak gini ya supaya lebih bagus gitu. Jadi kalau yang nggak bagus? Boleh kalau dia mau berusaha untuk menjadi lebih baik masuk di sini. Karena kak sebagai duta tuh kita tuh menjadikan duta tuh sebagai wadah. Wadah untuk kita bisa membenah diri. Karena membenah itu bukan dari orang lain, dari kita sendiri. Jika itu tidak mampu, barulah kita membenah orang lain. Karena pada dasarnya tuh manusia itu adalah makhluk sosial. Cakep. Kamu kok nggak masuk IPS aja? Kalau bisa masuk IPS ya ini. Oke guys, jadi itu tadi tentang remaja yang baik atau yang buruknya ya kan. Kalian remaja-remaja yang suka K-pop, Terus terang mungkin kurang. kamu nggak suka? Nggak K-popers? Kamu? Saya apa lagi kak? Kamu juga nggak? Iya. TikTokers? Aduh tidak kak. Aduh, pakai aduh dia. Salah, nggak salah? Mungkin kalau misalnya TikTok itu mungkin agak lah kak. Cuma nggak Masih terlalu ada. yang nggak terlalu Oke. yang. Kalau yang cari pergi kemana-mana, foto. Kurang. Saya kurang. Laki-laki beda ya. Beda kak. Kalau cewek kan apa-apa Kalau gitu ya kak. perempuan di mana-mana, foto dulu foto, gitu ya. 1 jam. Oke. Jadi itu dia kan antara K-popers tadi, fashionable itu bisa dibilang fashionable ya kalau masalah foto di mana-mana kan. Tapi kan kalian dituntut untuk fashionable nggak? Iya benar. Ya kan, tapi bukan berarti apa namanya narsis. Tidak. Nggak narsis tapi. Tidak. Kamu udah berapa lama kira-kira berteman nih di Duta? Udah ada ngerasa jadi keluarga belum? Kalau saya pribadi kak, kami kan ada masa karantina nih, 3 hari. Nah, kalau dia jika ada rasa empati kak, 3 hari itu bagaikan 3 tahun. Jadi ya kalau misalnya kita ambil kekeluargaan itu pasti ada, karena di situ kita kayak saling bertukar pikiran, saling tukar-tukar chemistry, saling suka atau canda tawa. Jadi ya rintik senyum kita tuh ada, rintik kebahagiaan kita tuh ada, walaupun dalam arti katanya ya kak, walaupun tidak bisa kita bilang orang bisa melihat kita di dalam, tapi kita lah yang akan bisa melihat orang di luar untuk kita dapat menaklukkan segala masalah yang ada di luar. Kenapa aku selalu amazed gitu dengan statement-statementnya Bang Fahri? Tuh. Jadi awas ya, Iya. nanti cinlok. Iya. Karena tadi udah bertukar chemistry gitu. Iya. Siapa tahu cinlok ya nggak apa-apa lah, anak remaja juga. Soalnya mereka nggak menikmatin masa-masa SMA loh. Ya kan, daring kan? Iya. Karena pandemi ini. ya, Pandemi Kak. kan, udah berapa tahun? Udah setahun lebih loh. Hampir 2 tahun. Hampir malah. 2 tahun dari kalian masuk berarti kelas 10 Semester Semester 2. 2 udah daring sampai sekarang kan. Iya. Ketemu teman-teman. Mungkin karena udah ada 1 tahun itu nggak canggung lagi sih kak. Oke, jadi ya udah ketemu meet up di mana, berarti jaga Silaturahmi. silaturahmi, pakai masker, yang penting gitu ya protokol kesehatannya ya. Oke.